Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini saya akan memaparkan hasil literatur review dengan judul Kualitas Lingkungan Air, Parameter Kimia dengan Gangguan Kesehatan. Di kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial. Kemudian, kualitas lingkungan adalah kondisi lingkungan yang berhubungan dengan kualitas hidup atau derajat pemenuhan kebutuhan dasar dalam kondisi lingkungan tersebut. Keadaan lingkungan yang dapat memberikan daya dukung yang optimal bagi kelangsungan hidup manusia di suatu wilayah. Penilaian terhadap kualitas lingkungan dilibatkan dalam hal-hal berikut. Yang pertama, kualitas lingkungan biotik dalam keadaan baik jika antara sistem interaksi menimbulkan kehidupan yang serasi dan seimbang, tidak berdampak merugikan salah satu komponennya. Yang kedua, kualitas lingkungan sosial ekonomi dalam keadaan baik jika manusia secara ekonomi sejahtera, tidak kekurangan pangan, papan, pendidikan, dan kebutuhan lain atau memiliki sumber pendapatan yang memadai. Dan yang ketiga, kualitas lingkungan budaya dalam kondisi baik jika manusia masih mampu menghasilkan dan menikmati aktivitas dan kreativitasnya, baik berupa materi maupun non-materi. Adapun hasil literatur reviewnya yang pertama itu satu, gambaran kualitas fisika dan kimia air bersih kawasan domestik di Indonesia Timur pada tahun 2019 yang ditulis oleh Rika Nudita, Krisna Stioningrum, Lili Sulistrini, dan Wahyu Listing Rahayu. Hasilnya yang pertama, kualitas air bersih kawasan domestik Jawa Timur pada periode Juli sampai Desember 2019 masih terdapat yang tidak memenuhi syarat atau TMS, yaitu untuk pemeriksaan kualitas fisikanya sebanyak 5,56% dan kualitas kimianya sebanyak 9,26%. Dan yang kedua, parameter kualitas air bersih di kawasan domestik yang tidak memenuhi syarat yaitu parameter fisika atau bau, TDS dan rasa, parameter kimia atau mangan, kesadahan, klorida, dan parameter mikrobiologik atau total coliform. Untuk jurnal yang kedua adalah air dan kesehatan, dari tekanan lingkungan hingga respons terintegrasi oleh Ellen Boyle. Yang pertama, keputusan pengelolaan air berpotensi besar mendatangkan manfaat kesehatan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok rentan. Yang kedua, kesehatan masyarakat dan sumber daya air diatur secara terpisah sehingga diperlukan fokus pada pendekatan multisektor yang didukung oleh bukti dari penelitian multidisiplin. Pendekatan lintas sektoral tersebut berpotensi mempengaruhi investasi, misalnya dalam pengelolaan limbah, plastik, dan penggerakan lainnya. Kemudian yang ketiga, proses perencanaan memengaruhi penggunaan lahan dan berdampak pada produksi dan pengolahan air limbah. Hal ini menawarkan peluang baru untuk meningkatkan kesehatan manusia di luar domain kuratif dan preventif sektor kesehatan. Yang ketiga, parameter kimia kualitas air di sepanjang sungai oleh Z. Nguyen. Hasil analisis data menunjukkan bahwa air tersebut tentunya tidak layak untuk diminum tanpa adanya pengolahan apapun. Namun untuk berbagai keperluan penggunaan air permukaan lainnya masih dapat dianggap cukup dan dapat diterima. Namun seperti yang kita ketahui, begitu tren pencemaran mulai terjadi, biasanya hal itu semakin cepat menyebabkan kerusakan yang lebih besar. Beberapa tahun dari sekarang, penurunan kualitas air yang serius dapat terjadi. Namun, mungkin ada perbedaan besar dalam hasil pengujian beberapa sampel di berbagai laboratorium di negara tersebut, yang dapat membatasi penggunaan data ini untuk masalah kebijakan yang sensitif. Yang keempat, penilaian polusi air dan kualitas air di sungai lintas batas utama dari Banat, Romania, oleh Andrea dan Mikaela Dunka. Hasil analisis yang pertama yaitu penilaian pencemaran dan kualitas air dari dua sungai lintas batas Timis dan Bega dari dua cekungan hidrografi yang berbeda dengan menunjukkan bahwa nilai WQI Sungai Timis berkisar antara 86 hingga 58 dan nilai WQI Sungai Bega berkisar 85 menjadi 61, menunjukkan penurunan kualitas air di bagian hilir sungai. Yang kedua, kualitas air di bagian hulu Timis dan Bega kondisinya lebih baik daripada bagian hilir sungai. Dan yang ketiga, telah terjadi penurunan nilai yang signifikan dari parameter kualitas yang paling penting, seperti DO, pH, BOD5, suhu, dan total P di hilir sungai, yang menunjukkan bahwa polutan lokal mungkin berkontribusi secara bertahap degradasi. Yang kelima, pengaruh kondisi lingkungan dan budaya terhadap pH medium dan kinerja pertumbuhan eksplan kultur pucuk Douglas Fir oleh Chen dan Rick Bates. Yang pertama, secara umum media MDCR dengan MES memberikan stabilitas yang lebih baik pada nilai pH yang telah diatur sebelumnya setelah proses autoclave baik dengan tidak adanya dan adanya eksplan dalam media
Yang kedua, kami mengamati bahwa setelah autoclave, pH medium berubah, tetapi medium MDCR dengan mesh menunjukkan fluktuasi pH medium yang lebih sedikit dibandingkan tanpa mesh. Dan yang ketiga, penyimpanan media dalam gelap menghasilkan fluktuasi pH medium yang lebih sedikit daripada penyimpanan di bawah cahaya. Untuk media MDCR yang diinkubasi dengan explant, pH menunjukkan penurunan bertahap yang diikuti dengan peningkatan tajam selama waktu inkubasi. Yang terakhir, merek air minum kemasan terkontaminasi bakteri resisten berbagai obat di Nairobi, Kenya, oleh Safia Adam Muhammad, Andrew Nyerere, dan Willy Kipkemboy Sang, yaitu adanya total coliform dan fecal coliforms di 4% merek air minum kemasan yang disetujui KRA dan 17,6% yang dilarang oleh KRA melebihi kriteria WHO serupa dengan yang diamati oleh penelitian lain sebanyak 23,29%. Hal ini mengkhawatirkan dan merupakan petunjuk untuk pemrosesan air yang buruk, menyebabkan serpihan kulit manusia atau diperoleh secara asli dengan mengisi botol langsung dari sumber alami atau keran. Demikian pemaparan hasil literatur review dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.